Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you again guys. Kali ini kita bincang-bincang santai ya guys ya. Sebetulnya sih tidak ada topik yang terlalu urgent banget, tetapi saya hanya ingin bincang-bincang kepada kalian guys. Kali ini sih ya, dalam situasi yang mungkin agak sedikit rileks, waktu saya bisa lebih leluasa lagi bicara kebenaran. Mungkin bicara saya agak lama ya guys ini, tetapi saya ingin mengatakan tentang sebuah problema ya, masalah yang dialami pada beberapa rekan-rekan saya yang ada di sekitar saya yang saya amati, dan saya ingin mencoba untuk menyampaikan tentang kondisi ini atau dilema ini gitu ya. Sebetulnya cukup pelik ya, tetapi saya rasa sebetulnya banyak sekali hal-hal atau masalah-masalah yang kelihatannya sepele tetapi itu sebetulnya important ya. I feel more better if bila kita bisa dapat memecahkan problema tersebut, masalah itu gitu guys. Jadi saya rasa harus ada solusi. Tapi di sini saya ingin memberikan sebuah pencerahan dalam artian ya, kalau dibilang nasihat sih mungkin apakah saya sudah pantas untuk menasehati. Jadi istilahnya saya katakan di sini sharing ya guys. Insya Allah bisa diterima dengan baik. Oke. Begini guys ya, jadi ada beberapa problema. Sebetulnya saya ingin menyampaikan tentang masalah dunia wanita ya, lebih tepatnya karena kebetulan beberapa rekan wanita saya itu curhat gitu ya, dan beberapa problem atau masalah yang sering saya alami, yang saya lihat di sekitar saya dari rekan-rekan sesama saya, kaum saya juga cukup miris dan kasihan gitu. Tetapi dalam hal ini bagi saya berusaha untuk empati. Berangkat dari rasa empati itulah sehingga saya mencoba untuk menuangkan sebuah curahan hati saya lah gitu guys, untuk melihat fenomena yang terjadi pada dunia wanita saat ini gitu ya. Sebetulnya nggak saat ini sih ya, udah lama sih sebetulnya ada kondisi masalah yang akan saya sampaikan ini. Tetapi makin kesininya kok saya lihat makin banyak sekali dan menjadi cukup pelik gitu permasalahan ini guys. Jadi menurut saya sebetulnya beberapa kasus yang masuk ya guys ya. Jadi istilahnya ada teman yang sharing, yang ingin berbagi kepada saya, dia ada problema, masalah. Jadi saya rasa ini semacam seperti konseling gitu ya, konseling pribadi, private gitu guys gitu. Saya cukup prihatin dan kasihan ya terhadap kaum saya sebetulnya, karena kita sesama wanita insya Allah bisa saling merasakan dan empati gitu sih. Kalau sekarang banyak dikatakan menangis, ada seorang wanita muda, ibu-ibu gitu ya, dari berbagai kalangan usia lah guys ya, curhat pada saya. Sebetulnya rumah tangganya tidak bahagia atau mungkin masih dalam proses dia berpacaran. Nah, dalam proses ya saling memahami pasangan masing-masing guys ya, baik itu yang terikat sudah dalam pernikahan maupun yang masih dalam taraf, kalau dalam Islam mungkin taraf ta'aruf, atau mungkin bagi yang non muslim dia dalam taraf pendekatan ya guys ya. Kalau yang saya ketahui, kalau belum menikah sih mungkin masih lebih free ya, karena begitu kita lihat ada sesuatu yang janggal, tidak baik ya gitu ya, mungkin masih bisa kita pertimbangkan, kita lihat. Tapi kalau dia sudah terikat dengan sebuah namanya marriage, pernikahan, berarti kan kita harus berusaha untuk mempertahankan. Dan sebisa mungkin kalau dalam Islam, dalam agama saya, perceraian tuh sesuatu yang halal tapi sangat dibenci, dan kalau bisa jangan sampai terjadi. Kalau memang tidak darurat, tidak urgent, kalau memang itu memang sudah tercatat di lauh mahfuznya Allah, kita sudah berusaha sampai titik darah penghabisan dan ternyata dia bukan jodoh kita lagi ya, so bagaimana gitu ya, berarti memang usianya sampai di sana. Ada usia pernikahan orang yang hanya baru sebulan udah berpisah, malah ada yang baru 3 hari, 4 hari, ada yang 10 bulan, ada yang udah beberapa tahun, udah punya anak banyak, berpisah. Nah itu kan banyak sekali permasalahan yang terjadi guys. Saya sih sebetulnya cukup prihatin dan kasihan melihat kondisi ini, tetapi sebetulnya sih saya berpikir, di dalam otak saya selalu berpikir sebetulnya why ya, apa ya sebetulnya yang menjadi penyebab ini sebetulnya. Karena kalau di dalam agama saya, dalam Islam, unsur-unsur itu sudah teratur semua, bahwa bagaimana tanggung jawab seorang istri terhadap suami, begitu pula vice versa.
sebaliknya tanggung jawab suami terhadap istri. Jadi kalau dia sudah terikat pernikahan, seorang suami ya pasti harus memberi tanggung jawab, responsibility-nya adalah memberi nafkah lahir dan batin. Apabila dia tidak memberi nafkah lahir dan batin dalam batas yang mau ditentukan, berarti salah satu pihak baik istri itu bisa mengajukan gugatan cerai apabila dia tidak ridho gitu ya. Oke. Kasus yang masuk atau curhatan dari rekan saya tempo hari tentang masalah ini adalah bagaimana sih sebetulnya mengatasi masalah suami yang suka berbohong gitu ya. Saya katakan kepada dia, kalau kita terlalu pusing memikirkannya, kita nggak akan bisa fokus dan memikirkan yang lain, karena kita di dalam otak kita, pikiran kita, di dalam pikiran bawah sadar kita sudah mengatakan dia yang buruk-buruk, yang jelek-jelek, bahwa dia pasti melakukan hal tindakan yang tidak baik gitu ya. Tapi memang mungkin namanya naluri seorang perempuan, wanita, apabila dia sudah berhubungan seks, berhubungan intim dengan seorang laki-laki, apalagi dia sudah terikat pernikahan ya guys ya, itu berarti firasatnya itu biasanya lebih kuat ya. Itu firasatnya, nalurinya itu lebih kuat dan dia lebih memahami. Ya anggap aja seperti indera keenam gitu ya guys. Jadi berasa sih sebetulnya kalau ya biasanya berasa sih kalau memang si suaminya itu pasangannya berselingkuh atau berbohong ya guys ya. Itu naluri atau firasat seorang istri memang kuat sekali. Begitupun sebaliknya kalau yang perempuannya yang berbuat salah. Nah maka dari itu guys, sebetulnya amat sangat disayangkan sih. Sebetulnya fondasi yang sebenarnya yang terkuat adalah sebetulnya dari trust itu sendiri ya guys ya. Perlu diingat, sebetulnya awal menikah dulu tujuannya untuk apa, mau apa. Kalau memang tujuan awal untuk menikah itu adalah menikah kan sebetulnya untuk ibadah ya guys, untuk menyempurnakan keimanan kita ya. Kalau kita lihat di sini, jadi agar supaya kita terbang tidak hanya dengan satu sayap guys gitu. Jadi kita harus ada pasangan ya guys, karena kita semua diciptakan berpasang-pasangan. Nah kalau kita lihat seperti itu kan rasanya sayang sekali ya guys ya. Segala sesuatu yang sudah dibentuk dengan penuh rasa kasih sayang di awalnya, pada akhirnya terjadi divorce atau perpisahan, itu kan amat sangat disayangkan. Nah sebetulnya sih kalau kita lihat selain faktor trust itu sendiri, sebetulnya kaidah-kaidah atau fondasi-fondasi yang sebenarnya dari seorang istri bagaimana, dari seorang suami bagaimana. Kembali lagi guys ya, saya sampaikan bahwa kalau kita lihat gejala bahwa pasangan kita atau suami kita melakukan perselingkuhan, kita lihat dia berbohong, sering berbohong, kita tahu kan dari bola matanya, dia tidak berani menatap kita, bola matanya sering menghindar, itu bahasa tubuhnya ya. Kalau kita lihat seperti itu biasanya, dan biasanya pasangan atau seorang istri dia lebih memahami gitu ya. Apalagi berpasangannya seorang istri itu sudah usia pernikahannya sudah agak lama, itu juga lebih kuat guys ya. Kalau kita lihat di sini sebetulnya, dan amat sangat disayangkan sih kalau ternyata segala sesuatu yang indah itu harus berakhir dengan perpisahan. Memang sih tidak ada yang mau ya seperti itu ya. Karena apa sih sebenarnya kan orang menikah itu tujuannya ibadah dan satu untuk selamanya. Tapi kalau memang kita sudah berusaha seoptimal mungkin, yang saya katakan tadi, tidak mudah loh untuk memutuskan berpisah itu guys. Jadi amat sangat tidak mudah seseorang itu bisa mengambil keputusan sampai pemecahan, problem solving yang terakhir adalah mengakhiri pernikahan tersebut. Pasti itu kan menyakitkan sekali ya. Tapi kalau memang perpisahan itu sudah diusahakan sampai titik darah penghabisan seoptimal mungkin, sudah berusaha berikhtiar, ternyata memang Allah mengatakan sampai di sini, ya kita harus terima dengan ikhlas, dengan lapang hati, karena berarti itu sudah tercatat di Lauhul Mahfuz Allah. Dengan catatan kita sudah berusaha seoptimal mungkin untuk menghindari adanya namanya divorce, perpisahan, perceraian tersebut. Jadi selain kita tetap berusaha berikhtiar,
seoptimal mungkin. Yang saya katakan tadi sampai tidak ada penghabisan, dan akhirnya kita serahkan hasil akhirnya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah lah yang maha menentukan segala sesuatu bagi umatnya tersebut. Tidak ada usaha yang sia-sia dan tidak ada yang sia-sia, karena semua perjalanan hidup itu adalah pembelajaran bagi diri kita, guys. Oke, kita kembali ke masalah berbohong tadi. Sebelum masalah berbohong, sedikit kan tadi saya sempat membahas tentang masalah divorce ya. Sempat ada kasus juga yang masuk, pasang suami istri ini, guys ya. Istri sih curhat ke saya, dia divorce karena bukan karena suami ini berbohong. Suami ini sih suami yang orang yang setia ya, tapi akhir-akhir tuh melakukan kekerasan, KDRT, suka memukul istrinya. Karena apa? Setelah saya pahami, brainstorming, kemudian bicara dari hati ke hati, ternyata maaf ya, setelah 3 bulan pernikahan itu yang laki ini maaf impoten, dia mengalami ejakulasi dini, sedangkan si istri ini kan libidonya sedang tinggi-tingginya tuh, guys. Nah, suami tidak bisa memuaskan di ranjang gitu, itu salah satu faktor juga. Tetapi si istri ini orang yang sabar dan dia ikhlas, dan dia berusaha untuk bisa mengobati si suami. Tapi karena suami ini kan egonya tinggi besar, dia merasa tidak punya power dong di atas ranjang di hidup bersama istrinya. Pasti malu ya orang laki seperti itu, gengsinya tinggi. Jadi proyeksi dia, pelarian dia, pelampiasannya dengan cara memukul istrinya tuh. Kalau sedikit-sedikit marah, mukul dan sebagainya. Emosi sedikit jadi bawaannya marah dan memukul istrinya. Itu dia merasa dengan cara memukul itu berarti dia punya power dong, begitu. Nah, itu sebagai salah satu bentuk. Karena apa? Karena dia tidak mempunyai kekuatan, punya power pada saat di atas ranjang. Oke lah, kadang lucu juga kalau saya lihat masalah itu. Akhirnya terjadilah perpisahan, divorce, padahal usia pernikahan baru 10 bulan ya. Ya sebetulnya bukan masalah orang ketiga, bukan karena suami itu berbohong, tapi itu karena masalah ada kelainan seksualitas ya. Oke guys, itu selingan aja, tapi just hanya supaya kita tahu aja, guys, ada yang aja yang seperti itu. Oke, kembali lagi untuk masalah berbohong ya. Saya sih kalau dengan masalah gini, atau kalau ada yang datang kepada saya terus curhat seperti itu, saya kadang-kadang kasihan juga ya. Kadang-kadang kalau menurut saya begini, guys, keseringan mereka itu sering berbicara, suka cari tahu dari nomor handphone suaminya, atau mengikuti suaminya kemana lagi. Menurut saya begini, guys ya, saya ajarin kalian, yang ini lebih baik, dan supaya tidak mengotori otak kalian, pikiran bawah sadar kalian supaya tidak terkotori, tidak perlu mengutak-atik ikut campur dengan urusan HP pasangan kita, suami kita. Biarpun dia letakkan di atas meja masih nyala, diam saja, Anda cuek. Tidak perlu tahu dan mengutak-atik apa isi handphone, isi suami Anda itu apa, pasangan Anda. Karena itu akan membuat sakit hati. Buat apa? Kalau Anda tahu akan tambah sakit, Anda mengotori, lebih baik Anda biasa saja. Karena apa? Biarkan saja, itu privasi dia. Anggaplah itu privasi dia, dan tidak perlu Anda mengutak-atik itu semua. Itu habis waktu, habis pikiran, capek Anda di pikiran. Oke guys, jadi itu salah satu saya ajari untuk cara kita untuk mengurangi rasa kekhawatiran yang amat tinggi. Karena kalau orang sudah bawaannya tuh merasa kurang enak terhadap ada sesuatu yang tidak enak, janggal, biasanya ingin tahu dong apa yang ada, dia ingin ikutin, dan ingin ikutin suaminya kemana, kemudian isi handphonenya apa, isinya apa, dia pergi dengan siapa. Biarkan saja itu, Anda diamkan, Anda tidak perlu tahu itu. Karena kalau semakin seorang istri yang solehah ya guys ya, yang dekat kepada Tuhan, dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia akan diberi mata hati, mata batin, kekuatan, firasat, insting yang kuat terhadap suaminya. Dan doakan yang baik-baik terhadap suami Anda. Selangkah guys suami Anda keluar dari tempat tinggal Anda, serahkan pada Allah, dia bukan milik Anda mungkin. Pada saat dia di dalam rumah Anda, pada saat dia berada di dalam tempat tinggal bersama Anda, dia milik Anda sepenuhnya. Pada saat dia keluar, selangkah keluar, serahkan semuanya itu pada Allah. Lindungi dia ya Allah, suami saya selalu dalam lindunganmu gitu. Karena di luar kita tidak bisa memantau dong gitu. Jadi serahkan pada Allah, kita doakan yang baik-baik.
Dan apabila suami kita, pasangan kita melakukan hal yang dilanggar oleh agama, atau dia melakukan kesalahan seperti tadi yang berbohong, ya begitulah, berarti kita sudah berdoa, serahkan pada Allah, insting kita kuat, tapi tetap kita berlaku baik terhadap pasangan kita, suami kita. Jadi guys, kalau di dalam rumah bersama suami, atau pada saat suami kita pulang kerja, jangan dong kita pakai pakaian yang pakaian yang gembel-gembel. Pakaian yang seksi boleh dong di depan suami, itu kan suami Anda, pasangan Anda. Pakailah pakaian yang seksi, yang menarik, yang menimbulkan birahi dia, libido dia, itu jauh is more better ya, lebih baik begitu daripada kalian. Kalau saya sering kadang-kadang pernah datang ke rumah teman saya cewek gitu ya, perempuan, saya lihat suaminya datang, dia pakai baju apa ya, saya lihat kenapa ya? Ya boleh dong suami datang pakai baju yang bagus, yang seksi di depan suami, pakai parfum boleh. Itu kan kalau suami di luar lihat indah-indah, pulang melihat Anda sedang pakai baju yang kusut, tidak baik, no smile, bagaimana ya? Gitu. Jadi salah satu seperti itu. Jadi jangan abaikan, meskipun usia pernikahan, perkawinan sudah lama, udah punya anak banyak, jangan menggampangkan gitu. Karena memang kita tidak bisa memantau pasangan kita di luar guys gitu. Jadi tetaplah positive thinking, husnudon, doakan yang baik-baik pada pasangan kita. Memang apabila, maka itu kenapa jadilah kita wanita yang solehah, yang dekat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan begitu kita akan diberi kekuatan, power oleh Allah. Itulah kekuatan kita, power kita, karena tidak ada lagi yang lain guys selain itu. Ya, suka duka kehidupan rumah tangga, naik turun bagai gelombang laut yang menerpa bahtera romantisme ya, yang seolah-olah tiada habis direguk pada awal-awal menjalin rumah tangga ya guys. Pasti akan pudar kalau kita tidak bisa menjaga dan merawatnya. Hal-hal negatif yang dianggap dalam batas kewajaran akan menjadi bagaikan orak duri lah yang akan memporak-porandakan malingnya rumah tangga kalau dibiarkan begitu saja. Nah, salah satunya adalah berbohong. Ya, sebetulnya kalau menurut agama saya dalam Islam itu ada 3 kebohongan yang menurut sebuah hadis ya. Saya bukan seorang ustazah atau seorang pakar agama, tetapi yang pernah saya pelajari, yang saya baca, memang ada hadis Rasulullah itu yang menyampaikan dalam Islam itu hanya diperbolehkan melakukan 3 kebohongan sebagai ada yang di hadis tuh guys gitu. Apa aja sih? Yang pertama, orang yang berbicara dengan maksud memang dia hendak mendamaikan. Yang kedua, kebohongan apa yang diperbolehkan itu? Orang yang berbicara bohong dalam peperangan. Nah, yang ketiga apa itu guys? Kebohongan dibolehkan. Suami yang berbicara dengan istrinya dan istri yang berbicara dengan suaminya. Jadi mengharapkan kebaikan dan keselamatan atau keharmonisan rumah tangga gitu guys. Memang sih guys, kebohongan suami kepada istrinya itu dan sebaliknya itu demi kebaikan. Ya, jadi kalau kebohongannya itu demi kebaikan yang dimaksud tadi itu baru diperbolehkan. Tapi kan kalau kita lihat terkadang yang terjadi dalam fenomena masyarakat, kebohongan yang dilakukan tuh sama sekali bukan untuk alasan kebaikan guys gitu. Jadi bohong terhadap hal-hal kecil, kemudian hari ya pasti seperti bola salju yang akan membesar sehingga sulit untuk memulihkan keadaan. Jadi seperti perselingkuhan ya, perjudian, foya-foya, melakukan ya amalan yang sama sekali bertentangan dengan nilai-nilai ajaran agama kita ya. Kalau ini terus berkelanjutan ya, keluarga yang sakinah mawaddah warahmah ya cuma just dream ya, hanya impian aja guys. Sebetulnya sih apa ya, kalau kita lihat triknya di sini dalam artian untuk sebetulnya lelah ya berbicara tentang masalah kebohongan pasangan itu sebetulnya nggak enak ya. Tapi karena saya kasihan juga gitu ngelihat keluh kesah mereka, jadi jadi tergerak hati saya untuk menyampaikan ini. Memang sih
berat, untuk yang mengalaminya berat gitu. Karena kalau kepercayaan itu sudah nggak ada, susah gitu ya. Karena kejujuran tuh amat sangat penting gitu dalam sebuah hubungan relationship. Sebetulnya yang kalau kita lihat sih tipsnya supaya pasangan kita tuh ketahuan bohong ya guys, lebih dari sekali gitu. Sebetulnya apa sih yang bisa kita lakukan? Yang pertama mungkin kita tanyakan dengan nada yang sabar, lembut gitu tentang kebohongan dia. Ya kalian punya bukti, alasan kenapa kalian guys keberatan dengan kebohongan itu gitu. Kemudian apalagi sih ya, tips yang kedua sih mungkin lebih baiknya tambahkan waktu untuk interaksi sebanyak mungkin dengan pasangan Anda guys, dengan suami Anda, dan libatkan dia dengan kegiatan kita juga kalau bisa gitu. Dan yang ketiga apa tuh guys tipsnya? Kalau dalam kondisi-kondisi tertentu kalian tidak bisa bersama dalam kegiatannya, ya tanyakan pada rekan yang lain yang melakukan kegiatan yang sama. Yang tips yang keempat ya, minta nasihat dari alim ulama atau orang tua yang lebih pengalaman gitu guys. Ya tips yang kelima apa ya, isi hati seseorang kan tidak ada yang tahu. Dan untuk urusan yang ini ya, untuk urusan masalah kebohongan ini hanya Allah yang maha segalanya. Jadi dekatkan diri kita sebagai seorang istri guys. Kalau kalian seorang istri, dekatkan diri kalian dengan ya ibadah dan amal-amalan sunnah gitu. Ketulusan kalian itu akan terbayar. Ketulusan seorang istri itu akan terbayar, dan Allah pasti akan memberikan petunjuk yang terbaik kok guys. Yakin aja dengan hal tersebut. Allah itu maha melihat guys. Tuhan itu maha melihat. Jadi tahu, meskipun dia berbohong seperti apapun, menutup sepandai-pandainya menutupi pasti akan ketahuan. Ya, entah kita ketahuan apa, oh ternyata ada bukti stroke apa, oh ternyata dia bohong sama kita dan sebagainya. Itu Allah yang kita mungkin santai ya diam, tapi Allah yang kasih tunjuk gitu. Nih dia bohong seperti ini sama kamu. Itu mungkin para istri, para wanita yang hatinya lembut pasti merasakan hal tersebut, pernah mengalaminya insya Allah. Dan kita doakan bagi para lelaki, para suami mungkin yang sedang menonton ini, ya insya Allah kalian diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kembali ke jalan yang benar, ke jalan yang lurus gitu guys. Jadi memang berat ya sebetulnya. Kalau saya sih kasihan juga gitu mendengar mereka curhat ke saya, jadi saya ikut sedih gitu guys. Jadi tergerak hati saya untuk bicara seperti ini. Oke guys, saya juga ingin menambahkan sedikit kepada kalian para wanita atau mungkin di sini yang berpasangan, yang sudah berumah tangga sebagai couple, sebagai suami istri ya guys ya. Izinkan saya untuk menge-share ilmu yang pernah saya ketahui, insya Allah bermanfaat. Ada sebetulnya adab jadi suami istri itu bagaimana guys ya. Karena saya seorang muslim ya guys ya, jadi di sini acaranya adalah tentang ya tuntunan adab-adab kita, aturan kita dalam berpasangan ya suami istri gitu guys. Ada beberapa hal ini menurut sebuah penulis terkenal umat Islam yang bukunya termasuk bestseller yang pernah saya baca guys ya. Nanti kalian bisa lihat itu apa. Jadi ini ada sumbernya yang kuat gitu ya. Itu yang saya sempat pelajari, saya baca, dan itu ternyata bagus sekali tentang tuntunan adab-adab kita sunnahnya. Jadi kita ada aturan dong, ada rambu-rambunya bagaimana dalam setiap kita melakukan apapun, termasuk adab aturan dalam bersuami istri gitu ya. Sehingga diharapkan insya Allah kita semua ya mendapat istilahnya tuh solusi dari segala permasalahan yang ada, sehingga dapat meminimalisasi problema-problema yang ada insya Allah lah gitu kalau kita
bisa jalani. Jadi adab dalam suami istri ini guys, yang pertama tuh kan istri memang wajib taat sih pada suami itu guys ya. Jadi dalam hal ketaatan tuh jadi ketaatan yang tidak bermaksiat ya guys ya, semua kepada Allah gitu. Jadi istri sih memang harus taat pada suami gitu, selagi suami itu memang benar ya guys ya, tidak melanggar aturan yang ada. Jadi dalam hal ini suami juga jangan membebani istri ya dengan sesuatu yang memberatkan istri ya. Insya Allah bisa memberikan kedamaian dalam keluarga kita semua gitu guys, insya Allah, amin. Yang kedua, adab dalam suami istri itu apa sih guys? Yang kedua adalah suami memang wajib mencari nafkah yang halal bagi keluarga ya, istri dan anak-anaknya. Kalau sudah punya anak banyak gitu, anak satu pun berapa pun gitu, anak kandungnya ya. Dan kewajiban seorang suami ini memang menanggung nafkah dan pakaian mereka, istri dan anak-anaknya dengan cara yang patut dan halal. Itu sih kalau kalian bisa lihat ya, maaf ya sekali lagi saya memang bukan seorang pakar agama, tapi yang saya pelajari, yang saya baca itu ada di surat Al-Baqarah ayat 233 guys. Kemudian yang ketiga tuh kita bersikap sabar terhadap pasangan kita ya. Jadi berlaku dari suami istri ini gitu, kita harus sabar sebetulnya. Innallaha maha sabirin ya guys, sesungguhnya Allah berserta orang-orang yang sabar insyaallah. Sekali lagi saya ingin menyampaikan di sini, sebetulnya itu berdasarkan apa sih sebetulnya kalau kita bersikap sabar terhadap perilaku istri itu? Sebetulnya di dalam sebuah hadis memang sudah diatur dalam hadis riwayat Muslim gitu ya guys ya. Jadi jangan seorang mukmin itu membenci wanita mukminah katanya. Jika dia membenci salah satu perangainya, niscaya dia akan ridho dengan perangainya yang lain. Atau Abu Hurairah berkata, Rasulullah menyampaikan bahwa sampai seperti itu dan selainnya. Yang keempat, adab dalam suami istri guys, itu tidak saling mencaci maki, tidak saling melaknat, tidak juga saling menghina antar suami istri gitu guys ya. Jadi kalau kita menyikapi suami kita yang berbohong, pasangan kita yang berbohong ya, coba kita pegang adab-adab ini. Salah satunya tetap kan kalau dalam Islam itu guys ya, yang sudah diatur, kalau kita marah sebetulnya ada aturannya gitu. Pada saat kita kan kadang-kadang kalau orang tidak bisa mengontrol ya guys, tapi kalau kita sudah menemukan caranya seperti apa sebetulnya. Kalau kita lagi duduk, pada saat kita kondisi marah, kan kita lagi duduk nih, kita kondisinya lagi marah tuh, mungkin jengkel dan sebagainya. Pada saat kita duduk, kita langsung berdiri, itu untuk menghindari rasa marah. Begitu pula sebaliknya, kalau kita pada saat marah itu kita dalam kondisi berdiri, maka kita langsung duduk gitu. Oke. Adab suami istri yang kelima itu apa guys? Jadi memberi istri makan apa yang suami makan dan memberi pakaian gitu. Yang keenam apa guys? Jangan pernah seorang istri mengingkari kebaikan suaminya, sekecil apapun itu guys. Kemudian yang ketujuh dalam adab suami istri ini apa guys? Yang ketujuh adalah seorang laki-laki itu adalah pemimpin bagi keluarganya. Maka hendaknya apa guys? Seorang suami menjadi pemimpin yang adil dan bijaksana bagi keluarganya. Itu yang diharapkan seperti itu. Jadi kalau dia sebagai khalifah, sebagai pemimpin seorang suami, jadi diharapkan jangan berbohong, tidak berbohong, melakukan hal-hal yang bisa menjadi contoh ya, yang baik bagi anak-anaknya, apalagi anak-anaknya mungkin masih kecil-kecil, bisa jadi panutan, contoh bagi anak-anaknya dan istrinya gitu. Oke, yang ke-8 apa guys? Yang ke-8 adab dalam suami istri itu diharapkan hendaknya ya seharusnya mudah saling memaafkan atas kekhilafan satu sama lain. Yang ke-9, saling bersikap lembut antara suami istri.
Yang ke-10 apa guys? Yang ke-10, pandailah berterima kasih suami kepada istri dan istri kepada suami. Sekecil apapun pemberiannya, ucapkan terima kasih. Thank you so much my love, my husband, thank you so much my wife. Jadi apa ya? Jadi kita bukan menilai atau melihat besar kecilnya pemberian atau apapun itu, baik atensi ataupun pemberian berupa material, tetapi bentuk rasa kasih sayangnya itu yang lebih tepat. Oke. Kemudian yang ke-11 apa guys? Istri jangan membelanjakan harta kecuali dengan izin suaminya. Oke. Yang ke-12, istri melayani suami dengan tangannya sendiri. Maksudnya apa tuh guys? Jadi kalau kita memasak makanan, memberikan makanan buat suami kita, dari tangan kita sendiri kita yang memasak, berikan dengan cinta. Ya. Ini ada saya ingat itu ada malaikat Jibril itu waktu itu mendatangi Nabi SAW guys. Terus dia berkata, wahai Rasulullah, ini Khadijah datang membawa bejana berisi lauk pauk atau makanan atau minuman. Bila nanti dia sudah menjumpaimu, sampaikan salam dari Robnya, maksudnya sampaikan salam dari Allah Subhanahu Wa Taala dan dariku, dan berilah kabar gembira kepadanya dengan rumah di surga yang terbuat dari mutiara, yang isinya tidak ada suara hiruk pikuk dan kelelahan. Itu sebetulnya ada dalam sebuah hadis, di hadis riwayat Bukhari 3820. Jadi itu, jadi layanilah suami dengan kasih sayang dan rasa tulus yang ikhlas gitu. Kita memasakkan makanan, kita memberikan makanan dari buatan kita sendiri, itu penuh cinta. Atau pada saat ini ya guys ya, ini harus sebuah kejutan. Misalnya suami kita bekerja di luar, kita bawakan makanan mungkin ya. Pada saat dia mau kerja kita bawakan makanan. Di dalam makanan itu kita tulisin with love your wife gitu. Aduh, pada saat dia buka kotak makanannya, wah ada tulisan dari my wife with love. Jadi penuh cinta, penuh kasih. Itu perhatian atensi yang kecil seperti itu, tapi itu berarti guys. Yang ke-13 apa guys? Yang ke-13 ada dalam suami istri. Suami istri itu menjaga pandangan melihat laki-laki lain dan perempuan lain, dan menjaga kemaluan agar tidak berzina ya. Jadi kalau dia sudah menjadi terikat pernikahan suami istri, seorang suami layaknya menundukkan pandangan terhadap lawan jenisnya dong. Sebaliknya demikian seorang istri kalau dia ada di luar, bagaimana guys? Kalau di statusnya sudah istri, pada saat keluar tundukkan pandangan kepada lawan jenis. Kalau ada laki-laki lain pun kita nyorehkan, karena yang paling handsome, yang paling baik, yang paling segala-galanya adalah my husband, suami saya. Jadi kita tidak terkecohkan dengan laki-laki lain di luar sana. Karena menurut kita suami kita yang paling baik, yang paling handsome. Maka itu seorang suami harus jaga sikap yang baik, jangan berbohong dong dengan istrinya, agar istrinya makin sayang, makin cinta, dan menjaga pandangannya. Pokoknya yang penting lah kalau kita perempuan ini, kita seperti itulah. Sering terjadinya perselingkuhan, kenapa suami juga bohong? Karena apa? Karena istrinya juga mungkin di luar melihat cowok cakep, gitu bagaimana? Jangan dong, kan kita udah punya suami, gitu. Juga gini guys, kalau dalam aturan di dalam agama kita Islam itu bagus sekali teratur bahwa apa? Kita tidak boleh, seorang istri kalau dia berada di tempat tinggalnya, mungkin suaminya lagi nggak ada, mungkin suaminya lagi kerja, ya, si istri ada di rumah meskipun tuh ada anak-anaknya banyak, atau dia sendirian si istri ini. Terus ada tamu lawan jenis, tamu laki mau datang, atau temannya dia sendiri mungkin laki mau datang, itu harus tetap minta izin sama suaminya loh guys. Nggak bisa seenaknya terima, itu kan lawan jenis. Jadi terjadinya
perselingkuhan atau terjadinya keributan, kecekcokan, salah satunya juga begitu. Mungkin istri tidak bisa menjaga seperti itu. Kita tidak boleh dong memasukkan lawan jenis ke dalam tempat tinggal kita selagi suami kita tidak ada, kalau tidak dengan izin suami gitu, guys. Oke, yang ke-14 itu apa guys? Adab suami istri. Yang ke-14, jangan saling mencari-cari kesalahan antara suami istri gitu guys. Jadi insya Allah diharapkan bisa langgeng hubungan kita insya Allah. Kadang-kadang kenapa ya guys ya, kalau ada orang yang usia pernikahannya itu mungkin masih terhitung masih di dalam hitungan bulan atau berapa tahun, itu sudah berpisah, itu kan tidak enak. Jadi dengan demikian tuh bisa mempelajari, mengambil hikmah kegagalan dari yang lalu bagaimana, sehingga pada saat dia berumah tangga lagi itu kalau kita sudah memegang rambu-rambu ini, menjalankannya insya Allah akan menjadi lebih baik gitu guys. Oke, yang ke-14 itu apa guys? Adab suami istri. Yang ke-14, jangan saling mencari-cari kesalahan antara suami istri gitu guys. Jadi insya Allah diharapkan bisa langgeng hubungan kita insya Allah. Kadang-kadang kenapa ya guys ya, kalau ada orang yang usia pernikahannya itu mungkin masih terhitung masih di dalam hitungan bulan atau berapa tahun, itu sudah berpisah, itu kan tidak enak. Jadi dengan demikian tuh bisa mempelajari, mengambil hikmah kegagalan dari yang lalu bagaimana, sehingga pada saat dia berumah tangga lagi itu kalau kita sudah memegang rambu-rambu ini, menjalankannya insya Allah akan menjadi lebih baik gitu. Oke, yang ke-15 adalah wanita salehah adalah wanita yang taat pada Allah dan setia pada suaminya, loyal gitu. Seharusnya seorang suami juga begitu ya guys ya. Oke, yang ke-16, wanita itu yang tadi saya sampaikan, bahwa wanita tadi jangan memasukkan tamu laki-laki ke dalam rumah ketika suami tidak ada di rumah kecuali atas izin suami. Kemudian yang ke-17 itu apa guys? Menasihati wanita itu dengan lemah lembut dan penuh kesabaran. Kan wanita itu dari tulang rusuk yang bengkok ya, jadi sedikit aja sudah. Jadi harus dengan penuh lemah lembutan dan penuh kesabaran gitu kalau seorang suami menasihati istri. Yang ke-18 adab dalam suami istri adalah bercanda dan bermesralah kepada istri. Ini juga membantu menjaga kehormatan keluarga. Jadi jangan saling diam-diaman sibuk. Kalau sudah suami udah pulang ke rumah, istri juga saling sibuk dengan handphone masing-masing. Jadi norekan gitu. Norekan dengan pasangan, jangan gitu dong. Jadi kita bercanda, bermesra itu saatnya kalau saat berdua dengan pasangan kita, ya saling berkasih sayang, canda mesra, jadi kan asik dong gitu. Jadi terbina terus hubungan itu, dan insya Allah diharapkan jangan ada kebohongan-kebohongan lagi. Oke guys, insya Allah apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua. Saya pun dalam proses belajar, bukan mengajari, karena saya bukan seorang pakar juga, bukan pakar agama. Jadi berdasarkan apa yang saya sampaikan ini adalah apa yang saya ketahui dari pengalaman hidup ini, pengalaman orang-orang di sekitar saya juga. Berangkat dari rasa empati, ya rasa prihatin, juga tidak ingin terjadi pada diri kita semua masing-masing kan guys. Kita saling belajar. Jadi insya Allah diharapkan ilmu yang saya dapat, saya bisa sharing kepada kalian berdasarkan sumber-sumber yang akurat. Insya Allah akan membawa titik terang, sinar mentari yang lebih baik lagi dalam diri kita. Kalau dalam topik ini, dalam hubungan kita berumah tangga, insya Allah bagi yang belum berumah tangga, yang belum menikah, insya Allah ini menjadi bahan masukan persiapan kita pada saat kita menikah kelak, insya Allah. Dan bagi yang sudah berumah tangga guys, insya Allah kita dapat mempelajarinya, mempraktekannya, dan membina ini menjadi lebih baik. Jadi hentikanlah dalam pembawa sadar kita,
dalam melatih pikiran bawah sadar kita. Hentikanlah kita untuk menyalahkan pasangan kita 100%. Jadi kita saling introspeksi dan pastikan tiap pasangan pasti ada kesalahan, dan diharapkan dari kesalahan itu, belajarlah dari kesalahan itu untuk memperbaiki gitu. Kalau suka berbohong, sedikit demi sedikit untuk dikurangi dan introspeksi bahwa pasangan kita harus, orang menikah itu kan sebetulnya apa sih guys? Adanya dua perbedaan, kalau sama-sama buat apa gitu? Karena Allah sudah menadikan bahwa kita tuh berpasang-pasangan, kan di surat Ar-Rum sudah disampaikan kita diciptakan berpasang-pasangan. Jadi memang dengan adanya dua perbedaan ini disatukan oleh Allah gitu. Nah, bagaimana cara kita merajutnya dengan lebih baik? Insya Allah akan menjadi lebih baik. Bagi yang pernah gagal dalam berumah tangga, ini bisa kita semakin dalam mempelajarinya agar menikah lagi kelak. Insya Allah lebih sakinah mawaddah warahmah, menjadi lebih baik. Kita semua darinya agar menikah lagi kelak. Insya Allah lebih sakinah mawaddah warahmah, menjadi lebih baik. Kita semua dalam proses belajar, dalam taraf memperbaiki diri, recovery. Dan insya Allah selalu apa yang saya dapat, ilmu yang saya dapat, yang pasti yang bermanfaat bagi kita semua, insya Allah akan saya sharing di sini. Dan insya Allah kalau kita bisa praktekkan akan menjadi lebih baik guys. Oh iya guys, kan kalau saya sering sampaikan pada saat kalau kita ini ada masalah, kalau kalian pada lihat episode saya yang sebelumnya kemarin kan, tenangkan pikiran, itu cara merelaksasi imajinasi kita guys. Jadi juga pada episode-episode saya yang sebelumnya bagaimana cara mempraktekkan merilis mind and emotional kita, pikiran dan emosi kita. Ingat ya guys, emosi itu kan ada 9. Jadi emosi itu ada yang positif, ada yang negatif. Nah, emosi yang positif itu ada 3, yang negatif itu emosi ada 6. Sudah saya sampaikan pada episode saya sebelumnya, kalian bisa scroll, kalian bisa lihat di sana. Topiknya 9 emotion ya. Jadi emosi positif yang tertinggi itu kalau kita udah peace, kita merasa damai, tenang gitu. Jadi kalau kita ada problema atau masalah, misalnya masalah ini mengatasi bagaimana sih cara kita menghadapi kebohongan suami selain yang saya sampaikan tadi, kalian bisa praktekkan juga dengan merilis pikiran Anda, merilis emosi Anda guys. Dengan apa? Coba sebelumnya kalau kita beragama muslim, kita baca doa dulu, kemudian kita bisa mengucapkan basmalah, kemudian surah-surah pendek, kemudian dengan sholawat. Kalau bagi yang beragama non muslim, silakan menurut kepercayaan masing-masing. Setelah itu, karena doa itu juga salah satu untuk menguatkan kekuatan mencapai goal setting atau tujuan yang kita inginkan, dalam menguatkan kekuatan pada saat kita mengolah kekuatan pikiran bawah sadar kita guys. Jadi apa guys? Jadi sebelumnya setelah itu kita kan tarik nafas lewat perut, keluarkan lewat mulut, pejamkan mata. Jadi tarik nafas, keluarkan lewat mulut, itu kita ulang 3 kali guys. Kemudian kita tutup mata, kemudian kita membayangkan goal setting apa yang kita inginkan. Kalau kita ingin bagaimana cara mengatasi untuk bisa meminimalisasi atau agar pasangan kita tidak berbohong, kita bayangkan sesuatu indah. Kita bayangkan dalam imajinasi kita bahwa suami kita selalu berbicara jujur, dia berminta maaf, dia khilaf, dan dia tidak mengulangi lagi. Bayangkan itu suami Anda menjadi pasangan Anda, suami atau istri Anda menjadi pasangan yang baik seperti yang Anda inginkan. Terus seperti itu bayangkan, terus Anda ulang-ulang. Kapan? Saat ini. Sudah siapkah Anda? Pasangan Anda itu memang jujur? Ya siap. Kapan? Ya saat ini. Suami saya jujur, suami saya jujur ya, jadi tidak berbohong lagi. Diharapkan seperti itu. Jadi rilis terus seperti itu. Kemudian tarik nafas, keluarkan. Ya, Anda tarik nafas, lalu keluarkan lewat mulut, hembuskan lewat mulut semuanya.
Jadi terus Anda ulang-ulang seperti itu 20 kali ya guys ya, sehingga apa? Ya minimal 20 kali dalam sehari Anda ulang-ulang seperti itu. Paling hanya butuh waktu 5 menit, 10 menit aja pada saat Anda merilis. Anda ulang-ulang 20 kali dalam sehari, every time, everywhere, dimana aja, kapanpun bisa kok. Ya guys, terus Anda rilis itu, insya Allah akan ada perubahan. Kalau mau saya praktekkan nanti mungkin bisa dengan iringan musik dan suara saya. Insya Allah guys, apapun yang kita lakukan ini akan mendapatkan solusi bagi permasalahan kita, dan insya Allah kita menjadi lebih baik lagi, mempunyai pasangannya insya Allah bisa meminimalisasi kebohongannya dan diharapkan tidak berbohong lagi insya Allah. Oke, akhirul kata saya ucapkan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. See you again. Oke, baik guys, sebagai janji saya akan memberikan kalian untuk dipraktekkan ya guys. Dalam hal ini untuk merelaksasi, dalam arti untuk merilis emosi dan pikiran kalian, untuk memecahkan permasalahan ini agar pasangan kita insya Allah jujur ya, tidak berbohong. Jadi kalau dalam hukum bawah sadar jangan katakan jangan berbohong, tapi katakan dengan sebelumnya berdoa, basmalah, kemudian sholawat dan sebagainya ya, kemudian ucapkan bismillah, ya Allah ya Tuhanku, saya mohon agar pasangan saya berlaku jujur selamanya. Oke, begitu ya guys. Jadi jangan katakan jangan berbohong, tapi katakan supaya pasangan kita jujur. Oke guys, saya akan menjelaskan dulu sebelum kita memulai dalam merilis pikiran dan emosi kita. Di sini ya guys, perlu diketahui bahwa dalam emotional management, dalam kita memanage emosi kita, guys, pernah yang saya katakan pada episode saya yang sebelumnya bahwa kita itu ada the 3 ways of handling a feeling ya. Jadi ada 3 tahapan untuk menghandle feeling kita. Itu apa aja guys? Ada suppress, express, dan release. Kalau suppress ini kan kita menekan perasaan. Dia tuh cara yang paling tidak sehat untuk menghandle perasaan, karena energinya banyak dipakai untuk menekan perasaan guys. Jadi dia tidak baik ya, sadar atau tidak sadar itu tidak baik, suppress. Kemudian yang kedua itu kan ada express, dia lebih mengekspresikan perasaan. Memang sih lebih sehat daripada suppress. Tapi di sini yang terjadi hanya pelampiasan emosi, tapi untuk personalnya masih problem guys. Jadi baik suppress maupun express itu tidak baik, sadar atau tidak sadar guys. Jadi yang terbaik adalah langkah yang ketiga, yaitu dengan merilis feeling kita, emosi kita ya guys ya. Caranya adalah dengan merilis. Ini yang digunakan dalam emotional management, dalam memanage emosi kita. Kenapa? Karena dalam metode rilis ini kita lebih sehat dan sangat alamiah guys, begitu. Oke guys. Ada the 3 ways of releasing a feeling ya. Pada episode yang sebelumnya sudah saya jelaskan juga, ada topik tentang the 3 ways of releasing a feelings ya, di dalam menghandle feeling kita. Tahapan itu dalam merilis feeling kita ada 3 tahapan. Dalam merilis feeling kita ada 3 tahapan guys, yaitu direct releasing ya, kemudian welcoming or allowing, dan diving in. Apa itu guys? Direct releasing itu apapun konsep limitation bisa kita lepaskan. Jadi sesuatu yang tidak kita ingini ternyata itu kita cengkram. Misalnya apa? Sedih karena pasangan kita melakukan kebohongan gitu ya, sering melakukan kebohongan, sedih ya, seperti itu. Kemudian apa itu? Tahapan kedua dari merilis feeling kita adalah welcoming atau allowing ya. Jadi dia membiarkan perasaan itu hadir, apapun event itu. Jadi menerima apapun perasaan itu bagaikan lautan guys. Jadi menerima apapun perasaan itu. Jadi kita menerima perasaan sedih kita, perasaan kecewa kita karena pasangan kita yang berbohong, itu kita menerima dulu itu. Oke, paham di sini ya. Tahapan yang ketiga adalah diving in, yaitu
diving in itu kita menyelam masuk ke dalam perasaan itu sendiri, yaitu kapan Anda lepaskan. Jadi tahap Anda di direct lesson itu pertanyaan questionnya adalah bisakah Anda lepaskan? Nanti akan saya seperti itu. Kemudian welcoming atau allowing, maukah Anda lepaskan? Pada diving in, kapan Anda lepaskan? Oke guys, perlu dipahami bahwa pelepasan ini adalah pelepasan dari setiap perasaan, feeling kita. Feeling kita adalah energi. Feeling itu selalu berubah-ubah. Dan feeling itu kan berlapis-lapis guys. Pernah saya sampaikan pada episode saya sebelumnya. Feeling bukan sesuatu yang abstrak. Jadi perasaan yang tidak enak itu jangan ditekan. Jangan ditekan ya guys. Oke, sampai di sini insya Allah saya harap kalian bisa memahami dulu sebelum melakukan metode rilis ini. Yang akan saya praktekkan, yang akan saya bimbing kalian guys. Insya Allah kalian bisa mempraktekkannya di tempat kalian masing-masing. Insya Allah akan bisa sedikit membantu kalian untuk memecahkan masalah ini. Oke, dalam tahapan relaksasi ini, dalam rilis ini, silakan ikuti apa yang saya sampaikan ya guys ya. Jadi nanti saya akan menyampaikan bahwa pikirkanlah sesuatu yang Anda rasakan. Apa yang Anda rasakan? Pikiran yang Anda rasakan adalah Anda merasakan bahwa Anda sedang kecewa dan sedih. Pikiran yang Anda harapkan adalah bahwa suami saya atau pasangan saya agar berlaku jujur. Oke? Dalam artian dia tidak melakukan kebohongan lagi. Itu pikiran yang kita rasakan. Kan ada kesedihan, ada kecewa ya. Itu emosi negatif kita. Emosi positif apa yang diharapkan nantinya adalah kita merasa peace, damai dengan perasaan kita dan menerima pasangan kita untuk berlaku jujur. Oke, nanti ada question tiap-tiap session nanti pada direct lesson welcoming dan diving in, maka akan saya sampaikan bisakah Anda lepaskan. Jadi bisakah Anda melepaskan perasaan kecewa, sedih tersebut, perasaan jengkel tersebut. Kemudian maukah Anda lepaskan ya, bersediakah Anda melepaskannya? Iya, saya bersedia melepaskannya. Nanti Anda akan jawab dalam hati saya Anda sendiri. Pertanyaan saya yang terakhir nanti adalah kapan Anda lepaskan? Maka Anda jawab dalam hati kalian adalah ya, saya bisa lepaskan sekarang juga. Bahwa suami saya, pasangan saya jujur. Kapan? Sekarang. Nah, itu harus Anda ulang-ulang. Oke guys, kita mulai ya. Silakan Anda mengucapkan bismillah dulu dan sebagainya, ucapkan doa, sholawat dan sebagainya yang ingin Anda lakukan. Oke. Baik ya guys, kita mulai. Tempat yang damai atau sesuatu yang damai adalah suatu tempat yang berada dalam pikiran kita, perasaan kita. Ya. Tempat relaksasi, tempat yang Anda tahu bahwa Anda pernah merasakan kenyamanan yang sempurna pada suatu waktu dalam hidup Anda. Saya merasakan, Anda merasakan kejujuran yang dilakukan oleh pasangan Anda. Oke. Dan Anda membangun kembali tempat ini dalam pikiran Anda serta menggambarkan tempat itu dengan jelas. Apa yang Anda lihat, dengar, bawi atau hirup, dan apa yang Anda sentuh. Tempat kedamaian ini bisa juga merupakan hasil imajinasi yang Anda ciptakan sendiri dalam pikiran Anda. Tempat yang damai, sesuatu yang damai ini adalah tempat di mana
Anda akan mendapatkan kedamaian sempurna. Tempat yang bahkan lebih rileks dari tempat manapun yang pernah Anda kunjungi. Tempat kedamaian yang Anda ciptakan dalam pikiran Anda begitu rileks, begitu tenang, sehingga setiap Anda pergi ke sana, relaksasi akan timbul secara otomatis dan stres Anda akan hilang seketika. Beban hidup, persoalan hidup yang berat, permasalahan akibat pasangan yang berlaku kurang baik, pasangan Anda melakukan kebohongan-kebohongan yang menyebabkan Anda tidak nyaman dan stres. Oke, baiklah guys. Pertama, Anda bisa tidur berbaring dengan tangan terlentang, atau apabila Anda duduk, silakan ambillah posisi yang nyaman. Anda duduk di kursi dengan telapak kaki rata dengan lantai dan tangan bisa Anda letakkan di atas paha. Sekarang, tarik nafas yang dalam dan keluarkan semuanya. Dan tarik nafas lagi yang dalam dan keluarkan semuanya. Dan tarik nafas lagi yang dalam. Rasakan seluruh napas Anda masuk ke dalam perut dan sekarang sambil mengeluarkan nafas, lepaskan semua ketegangan dan kekhawatiran Anda. Lepaskan semuanya. Dan sekarang perlahan-lahan tarik kembali nafas Anda dan pejamkan mata Anda. Dan sambil mendengarkan musik dan suara saya, ikutilah petunjuk yang saya sampaikan dengan musik sebagai latar belakangnya. Dan dengan kesadaran penuh, Anda tahu bahwa Andalah yang mengendalikan keadaan Anda saat ini. Sekarang, di dalam pikiran Anda, cari dan temukanlah kembali sebuah momen yang nyaman. Sebuah momen tempat yang tenang yang pernah Anda kunjungi sebelumnya bersama pasangan Anda. Dan di sana Anda pernah mengalami suatu ketenangan atau suasana yang benar-benar nyaman. Sekarang di dalam pikiran Anda, gambarkanlah kembali suasana itu. Gunakanlah kelima indera Anda. Pertama-tama, bayangkanlah kembali semua yang bisa Anda lihat di sekitar Anda. Saat ini, apakah Anda berada bersama pasangan Anda? Saya merasa kecewa dan sedih sekali karena pasangan melakukan kebohongan secara terus-menerus. Dan saya ingin membuat pasangan atau suami saya menjadi jujur selama-lamanya. Ya, ia menunduk, ia merasa dirinya melakukan kesalahan dan pasangan Anda meminta maaf kepada Anda. Mencium kening Anda
dan memeluk Anda dengan erat dan mengatakan bahwa Ia akan jujur selamanya. Ia akan setia dan sayang pada Anda sampai akhir hayat. Ya Allah, saya mengharapkan demikian. Ada perasaan kecewa, sedih, dan terluka yang teramat dalam diri Anda karena pasangan Anda melakukan kebohongan-kebohongan yang menyakitkan hati Anda. Rasa sedih, kecewa, dan menangis di dalam hati Anda membuat hati Anda perih dan terluka. Dan Anda membayangkan Anda tersenyum dan memeluk pasangan Anda memeluk Anda, bahwa yang diharapkan dia berlaku jujur selamanya seperti yang Anda harapkan. Oke. Bisakah Anda lepaskan perasaan sedih, kecewa Anda? Bisakah Anda lepaskan? Maukah Anda lepaskan? Bersediakah Anda melepaskannya? Kapan Anda lepaskan? Ya, saat ini saya melepaskan rasa sedih saya. Saya tersenyum, Anda tersenyum, Anda tersenyum, dan Anda memeluk pasangan Anda karena pasangan Anda telah mengakui kesalahannya, dan Anda saling berpelukan, dan pasangan Anda, suami Anda, jujur selama-lamanya. Janji jiwa, janji jiwa, janji jiwa. Anda sekarang kembali berjalan melalui jalan ajaib menuju ke tempat semula di mana Anda memulai perjalanan tadi, yaitu suatu tempat yang nyaman, tempat favorit yang tadi Anda pilih sendiri. Dan Anda segera bisa mengenali tempat ini kembali. Di tempat ini, apa saja yang ada di sekitar Anda, yang Anda dengar, lihat, dan Anda rasakan. Dan sekarang dari tempat yang nyaman itu Anda akan kembali ke tempat Anda berada di ruang ini pada saat ini. Pada hitungan kelima, Anda akan membuka mata Anda, dan pada saat Anda membuka mata, Anda akan merasa rileks, segar, sehat, dan tersenyum bahwa pasangan Anda jujur. Dan Anda akan mengetahui bahwa Anda akan bisa kembali ke tempat kedamaian Anda setiap saat, di mana sewaktu Anda kembali ke sana, Anda akan merasa rileks, tenang, dan semua stres Anda akan hilang seketika. Nah, sekarang pada hitungan 1, Anda mulai merasakan darah Anda mengalir di jari-jari tangan dan kaki Anda. Pada hitungan 2, Anda mulai menggerakkan jari-jari tangan dan kaki Anda. Dan 3, Anda mulai bergerak meregangkan tubuh Anda. Dan 4, Anda memutar-mutar leher dan kepala Anda. Dan 5, sekarang Anda membuka mata Anda. Anda sangat sadar, sehat, dan merasa sangat segar, dan yakin bahwa Anda bisa kembali ke tempat kedamaian Anda setiap saat.
Dan sekarang pasangan Anda jujur. Pasangan Anda jujur. Pasangan Anda jujur selamanya. Janji jiwa, janji jiwa, janji.